Dan mudah-mudahan ini nggak kena copyright sih, soalnya ini dari yang lain gitu kan. Harusnya ini gue hapus dulu, tapi nggak apa-apa. Nah, jadi ini IV dan 2SLS. Intinya nanti, kenapa pakai ini, IV? Ini bahas IV dulu ya. Kenapa pakai IV? Intinya karena di model tersebut itu ada namanya endogeneity. Jadi modelnya itu punya suatu hubungan dengan error. Nah, itu yang namanya endogeneity. Nah, cara menyelesaikannya itu pakai IV dan 2SLS itu tadi. Nah, tapi di sini sebenarnya IV itu nggak selalu soal dia itu berhubungan dengan error. Jadi kan kalau bapaknya bilang, ya ini kan apa nanti covariance antara Z atau variabel independen itu dengan nilai errornya itu sama dengan 0. Di sini berarti dia berarti maksudnya exogenous. Nah, yang nggak boleh itu kalau ada tidak sama dengan yang ini. Nah, tapi endogeneity ini sebenarnya nggak selalu soal yang namanya apa tadi hubungan antara X yang nggak X ya variabel independen kan dengan U. Jadi ada satu lagi definisinya endogeneity itu nanti ada yang namanya simultaneity atau simultanitas. Jadi kalau ada model Y sama dengan beta 0 plus beta 1X, X-nya ini biasanya kan interpretasinya itu apakah nanti X itu bukan berhubungan, apa namanya, mempunyai kausalitas dengan Y gitu kan. Apakah X itu mempunyai dampak terhadap Y ya, mempunyai dampak terhadap Y. Nah, normalnya kayak gitu kan. Tapi ada beberapa kasus yang nanti Y itu dia itu juga berdampak terhadap X. Jadi kayak ada sebaliknya gitu. Affect each other. Jadi X mempengaruhi Y mempengaruhi X. Nah, ini nanti pakai IV ini juga salah satu cara buat ngilangin yang namanya ini simultaneity. Tapi juga nanti ada beberapa lagi cara buat ngilangin yang simultaneity. Pintar aja. Ini mulai dari yang IV dulu ya. Jadi IV ini intinya mana? Juga belum baca banyak sih ini. Oh ya. Nah, ini intinya buat nge-order variabel Z itu harus punya valid instrumen buat X. Nah, syarat buat dia itu bisa menjadi IV atau instrumen variabel itu ada dua. Itu yang pertama instrumennya itu harus exogenous. Exogenous di sini berarti maksudnya itu kayak di PPT bapaknya yang bagian ini. Mana? Bentar. Oh, ini. Nah, mana sih? Yang ada. Oh, ini. Sorry. Nih. Jadi exogenous itu dia nanti itu nggak berkorelasi dengan yang variabel yang hilang. Jadi syarat pertama dia menjadi IV itu dia nggak berkorelasi dengan variabel yang hilang. Dan yang kedua itu kalau dia harus si variabel z-nya itu berkorelasi dengan si variabel yang endogeneity. Jadi dua ini menjadi syarat buat IV. Nah, kemarin kan kalian udah ngerjain ini ya? Mana ini? Ini ya? Ini udah dikumpulin belum ya? Udah, Kak. Udah. Nah, ini coba lagi ya. Jadi kemarin kan ini gue lihat kayak ada yang aneh itu dan tadi ada yang nanya gue ini mana sih? Nah ini chipsnya ini nggak ada kan? Atau ada yang bisa kelarin? Nemu chipsnya nggak di contoh bapaknya ini? Nggak nemu, Kak. Nggak ya, berarti cuma yang father education nih. Berarti ini belum terselesaikan gitu ya sih. Jadi
Ini kita coba buat yang kayak semacam cara yang agak beda gitu ya. Ini. Nah, ini kan datanya kan. Intinya yang pertama, sebelum kalian nyoba IV, kalian tuh harus nyoba OLS yang biasa. Jadi OLS biasanya tuh berarti model utamanya kan ini kan, log wedge sebagai yang variable independent, dan independennya itu yang education. Nah, kalau kayak gitu berarti aslinya kan tinggal diregresi ini aja ya. Mana log wedge? Nih, sama education. Nah, gini. Nah, sampai sini Bapaknya ngasih tahu nggak gimana nemu apakah dia itu terdapat endogeneity atau enggak? Kenapa dia harus pakai IV itu? Dibilang ini sampai sini. Kayak kenapa dia harus pakai IV instead of yang OLS biasa gitu. Ya berarti kayak belum ya. Jadi ini ya kan di sini dia itu harusnya ada variable ability ya. Tapi ternyata ability-nya itu variabelnya nggak ada di dalam modelnya. Karena itu kalau misal cuma pakai education, itu nanti dia ada yang namanya itu omitted variable bias kan. Nah, sebenarnya ini bukan ngecek apakah dia itu ada apakah dia itu ada yang namanya endogeneity, tapi ini ngecek kalau misal dia itu apakah ada omitted variable atau enggak. Nah, ini ngeceknya pakai komennya itu stat of test. Nah, ini ya stat of test ini dia itu namanya Ramsey Reset Test. Ini ntar kalian bakal belajar di pertemuan 2 lagi. Jadi selanjutnya kan belajar tuh SLS kan minggu depan. Minggu depannya lagi tuh belajar tentang yang namanya specification test. Nah, specification test itu cara ngeceknya itu Ramsey Reset ini. Salah satu ngeceknya itu pakai yang stat of test. Nah, intinya di sini kalau dia H0, H0-nya di situ berarti dia has no omitted variables. Dan berarti yang HA-nya sebaliknya kan, HA-nya berarti dia ada omitted variables. Nah, kalau dia, ini kayak biasa, kalau dia reject H0, maka dia berarti ada omitted variable kan. Dia reject H0 kan biasanya 0,05 kan, di bawahnya 0,05. Nah, di sini kan dia 0,03. Ya, berarti dia reject H0. Yang berarti di model yang awal ini, Ragland Wedge sama dengan education, itu dia ada omitted variable. Nah, makanya ini kita harus pakai yang namanya si variabel yang IV itu tadi. Ini sampai situ. Tapi gua nggak tahu deh. Kemarin dijelasin atau nggak, soalnya di PPT bapaknya belum dijelasin gitu. Cara nyari kenapa dia pakai IV atau enggak. Nah, teruskan step selanjutnya, kalian harus nyari ya, gimana caranya biar si model ini itu tuh bisa terdapat variabel yang dia itu penting yang masuk. Jadi ini kan berarti maksudnya kalau omitted variabel, ada variabel penting yang masuk ke nilai errornya kan. Berarti kalian harus nyari variabel mana yang kira-kira dia itu penting buat model tersebut. Nah, nyarinya itu pakai yang namanya first stage. Jadi ntar tuh model yang ini, Ragland Wedge, Edu, itu aslinya jadi second stage. Stage di sini maksudnya itu dia tahapan ya. Nah, first stage-nya sebelumnya itu kan harus nyari tahu education di sini dia itu berhubungan dengan variabel apa. Jadi kan di sini syaratnya kan ini kan tidak berkorelasi dengan ability dan dia itu harus berkorelasi dengan education.
Jadi di sini bapaknya udah ngasih tahu beberapa beberapa pilihan yang kira-kira itu bisa masuk atau enggak gitu. Misalkan di sini dia variabel IQ. IQ di sini dia nggak bisa menjadi kandidat IV kan, karena IQ-nya di sini dia berkorelasi kuat dengan variabel yang ability. Jadi kalau dia berkorelasi kuat dengan ability, yang variabel yang hilang ini berarti dia nggak boleh masuk. Jadi dia udah gagal kan. Terus yang dalam ekonomi tenaga kerja, misalkan di sini latar belakang keluarga dia bisa digunakan buat IV, buat education, misalkan pendidikan ibu. Nah, di sini dia tunjukkan bahwa pendidikan ibu dia itu berkorelasi kuat dengan education. Tapi masalahnya kemungkinan model education ini dia berkorelasi kuat juga dengan ability. Jadi dia berkorelasi kuat dengan yang satu dan dia berkorelasi kuat dengan yang dua. Yang berarti dia nggak memenuhi yang nomor satu kan. Sehingga dia gagal memenuhi persyaratan pertama. Tapi sebenarnya ini agak aneh itu kan. Karena bisa jadi juga dia nggak berkorelasi juga gitu. Misalkan misalkan pendidikan ibu si sampel A ya. Sampel A pendidikan ibunya SMA. Belum tentu nanti anaknya itu si sampel A ini dia itu punya kemampuan yang tinggi atau berkorelasi positif misalkan. Atau belum tentu dia mempunyai pendidikan ability yang rendah juga. Jadi aslinya di sini menurut gue ini belum terlalu jelas gitu. Ntar kalau kalian coba cek ya, kalau mau ngecek di sini benar atau enggak, kalian bisa cari coba di sini misalkan sekular. Nanti apa tuh misalkan? Si tadi variabelnya. Apa nih? Model education on education children ya, misalkan. Di sini misalkan ternyata ada pengaruhnya atau ternyata tidak ada pengaruhnya. Nah, itu berarti kalian bisa masukin ke sini. Misalkan di situ dia nggak ada kan di sini model education on children. Ini kayak kebanyakan di sini kayak misalkan apa nih? Oh nih, parenting behaviors during child problem solving. Ini kan beda ya. Variabelnya dia yang kiri belum tentu dia itu education anaknya, yang kanan model education belum tentu. Jadi sebenarnya belum ada penelitian soal hal ini. Misalkan gitu ya. Jadi anggap aja model edu itu dia masih bisa jadi dia nggak berkorelasi dengan ability. Jadi kalian coba masukin di sini mana regresi yang nanti itu dia berhubungan dengan education. Berarti nanti gue coba masukin yang model education gini ya, misalkan. Nah, ini signifikan kan? Tapi di sini kalian harus nyari juga apakah dia itu nanti masih terdapat omitted variable atau enggak. Karena kalau misal dia terdapat omitted variable misalkan, nah ini signifikan kan? Ini kalau dia signifikan, maka dia berarti ada omitted variable. Berarti kan reject H0 kan berarti. Berarti kalian harus nyari variabel lain yang kira-kira dia itu bisa nggak ada omitted variable-nya. Misalkan di sini yang kira-kira mirip. Oh ini further education. Misalkan further education. Ini di PPT Beban juga pakai further education. Terus coba buat omitted variable-nya, tesnya. Nah, ternyata dia udah do not reject H0. Udah di atas 0,05 kan. Berarti dia tidak dapat omitted variable. Nah, sampai sini berarti kalian bisa bilang juga kalau si further education ini dia bisa jadi si IV buat education-nya. Nah, baru di sini kalian regress yang pakai IV regress itu. Tapi mungkin ini cobanya pakai, karena sebenarnya IV regress ini kan, regress to SLS.
Tapi biar enak, ini kalau di Stata aslinya juga ada ini. Kalian klik statistik awal ini. Terus di sini ada banyak pilihan kan. Ini kalau mau cara manualnya. Nah, terus kalian bisa nyari yang ini. Mana ya? Lupa. Endogenous, oh iya nih. Nah, jadi di sini kalian bisa masukin dan bisa tahu itu apa-apanya. Misalkan dependennya kan di sini dia pakai yang apa tadi? Funwidth ya. Funwidth. Independent variabelnya kan nggak ada kan? Karena si education-nya itu dia masuk ke endogenous. Karena dia terdapat perbedaan gitu kan. Ada korelasi dengan error-nya. Jadi di sini kalian masukin yang education. Education masuk ke endogenous variable. Nah, si IV-nya itu berarti si father education-nya. Jadi di sini masuk ke father education. Ini kalau kalian oke, ini estimatornya pakai 2SLS ya. Nah, di sini langsung keran bentuknya sama. Dan ini yang kalian pakai di tugas kalian harusnya. Ini kalau kalian benar, di tugasnya itu pakai yang komen ini. Nah, ini IV regress buat yang 2SLS, di mana si education-nya itu jadi endogenous variable, dan pada education-nya itu jadi IV-nya. Jadi cara nyari IV itu kayak gitu ya, kalau di tes lewat Stata. Harus ngetes mana yang dia itu terdapat omitted variable atau enggak. Nah, kalau udah di sini, sebenarnya masih ada beberapa step lagi. Tapi ini kayak yang gue jelasin satu lagi aja. Jadi ini kalian harus ngecek juga apakah si education ini dia itu benar-benar udah hilang endogeneity-nya atau enggak. Nah, komennya itu estat endogeneity. Sorry. Endogenous. Nah, kok geneos sih? Nah, di sini ngecek apakah si variabel independennya di sini, si education di sini, dia itu punya endogeneity atau enggak. Nah, ini ngecek. Kalau dia di sini H0, maka dia variabelnya itu exogenous. Berarti kalau dia di atasnya 0,05, which is dia do not reject H0, maka dia exogenous. Kalau dia signifikan atau di bawah 0,05, maka dia endogenous. Nah, di sini kan 0,11 ya. Ini kayak pasti banget di atasnya 0,05. Berarti dia do not reject H0, berarti dia exogenous. Berarti IV regress kalian di sini udah benar. Gitu ya kalau mau ngecek endogeneity-nya. Ada yang mau tanya nggak sampai sini? Berarti aslinya itu education itu gak signifikan ya, Kak? Education signifikan maksudnya? Itu di tes SLS-nya kan gak signifikan ya, Kak, variabel eduknya. Ini sini. Iya. Iya. Ah. Gak signifikan berarti ya, Kak? Apa gimana? Oh, iya. Itu berarti simpulannya kayak gitu. Jadi kalau misal di sini kan aslinya right language education kan kalau pakai OLS biasa. Di sini ternyata dia signifikan. Tapi di sini kalian ada permasalahan endogeneity. Yang berarti OLS di sini dia bias hasilnya. Karena itu ya udah pakai IV rec. Jadi meskipun IV di sini dia nilainya nggak signifikan p-value-nya, tapi dia tetap benar karena dia nggak bias. Udah hilang endogeneity-nya. Jadi ya benar. Oke. Tapi sebenarnya kalau kalian nanti buat paper, ini kalau kalian bikin papernya ini di Outtrack gitu ya. Outtrack itu buat nampilin dia itu nampilin hasil regresinya ke dalam suatu file. Filenya Word bisa Word bisa Excel. Ntar
ada bintang-bintangnya gitu. Jadi misalkan ini gua outrack ya misalkan. Nih. Nah, di sini nih aslinya ada beberapa pilihan. Jadi kalau kalian baca jurnal, itu ada di sini standard error in parentheses. Ini berarti standard error di dalam kurungnya. Yang di bawahnya itu tanda bintang ini. Kalau dia bintang 3, dia signifikan di bawah 1%. Bintang 2 signifikan di bawah 5%. Bintang 1 dia di bawah 10%. Jadi aslinya kalau dia di bawahnya 10%, itu dia masih signifikan aja. Jadi kalau lihat di statanya tadi, IV rate kan dia hasilnya 0,09 ya. Ini di bawahnya 10% kan. Berarti 9,1% gitu. Ini saya masih signifikan aja. Jadi saya masih oke lah di sini. Nah terus, ini udah tinggal 10 menit lagi. Ntar tinggal join lagi ya. Tapi ini dikit lagi kok. Tinggal yang to SLS. Nah, selanjutnya itu yang to SLS. Jadi itu kalian bisa pakai, sebenarnya nggak harus pakai IV regress gitu. Kalian bisa pakai yang namanya to SLS ini. Nah, to SLS ini intinya dia itu mau bikin yang namanya itu first stage. Dan yang kedua itu pakai second stage. Jadi kalau dipakai dari yang tadi, first stage-nya itu dia education. Dia sama dengan beta 0 plus beta 1 apa tadi? Pada education kan. Nah, second stage-nya itu si eduk ini dia masuk ke jadi variabel variabel independent buat second stage. Jadi dia di sini eduk juga. Ini kan di sini yang kiri wedge kan. Jadi gimana caranya? Kalian ngeran yang first stage dulu. Terus dapat nilai dari education. Habis itu si nilai education-nya ini, prediksinya, itu dimasukin buat ke second stage-nya. Jadi secara nggak langsung nilai education yang baru di sini, itu tuh udah tercantum nilai yang father-nya. Jadi education ini di dalamnya kan ada father-nya ini kan, pada education. Jadi secara tidak langsung pada education ini dia berpengaruh juga terhadap wage. Jadi interpretasinya bisa kayak gitu. Jadi indirect gitu. Jadi misalkan di sini pada education terhadap education dia plus. Education terhadap wage dia plus juga. Berarti secara nggak langsung father education dan wage itu nilainya korelasinya itu positif. Bisa dibilang kayak gitu. Meskipun koefisiennya dia kayak masih harus dihitung manual lagi. Nah, caranya itu SLS, berarti tinggal yang pakai itu tadi kan. Berarti kalian tinggal regresi biasa buat yang first dulu. First kan berarti ini order dulu ya, ribet kan. Apa tadi? Language, education ya. Ini biar urut gitu ya. Ntar kalau kalian bikin data di Stata, ini kalau bisa juga urut ya. Jadi yang pertama itu variabel dependent, yang kedua variabel independen yang utama, yang ketiga itu variabel independen yang kontrol yang penting. Intinya semakin ke bawah itu kalau bisa variabel yang nggak penting gitu. Biar ntar kalau ngerun regresinya lebih enak. Ini regresi kan. Regresi tadi first stage-nya kan dia education sama valid education-nya. Nah, ini first stage-nya. Habis itu kalian harus predik nilai education-nya nih. Nah, cara prediknya itu pakai tinggal predik. Ini misalkan nggak pakai educate gitu. Educate maksudnya. Predik educate. Terus di sini jangan lupa dia residualnya. Karena kalau nggak pakai residual,
Ntar yang dipredik itu bukan nilai errornya, tapi nilai betanya. Jadi ini pakai res. Kalau udah dia berarti ini muncul variabel baru yang namanya educate. Jadi hal di sini berarti dia prediksi residual errornya. Sini. Nah baru di sini kalian ngerun lagi buat regresi yang language dan educate-nya. Nah ini berarti dia second stage. Second stage dari yang nilai 2SLS-nya. Ini kalau mau ngetes, apakah dia itu better pakai OLS atau IV, itu bisa pakai ini, tes educate. Nah, ini kalau dia nilai p-value-nya kecil, maka berarti di sini dia mengindikasikan nilai OLS itu nggak konsisten. Jadi, berarti kalau dari sini, dia itu educate nggak konsisten. Karena dia pakai LS. Maka di sini better pakai nilai yang 2SLS. Jadi yang 2SLS itu dia pakai nilai yang ini kan. Jadi ini better pakai gini daripada nilai yang regresi yang awal. Meskipun dia di sini signifikan, tapi dia masih nggak oke. Jadi better pakai yang ini. Itu kalau mau ngetes buat yang 2SLS. Ya, sebenarnya ini kayak 2SLS gitu aja sih. Ntar mungkin kalau kalian nyoba, ini sebenarnya ini tes educate ini buat ngetes ya, apakah OLS-nya tuh dia signifikan atau enggak. Tapi aslinya 2SLS itu kalau predik itu nggak usah pakai residualnya. Jadi kalau misal di sini, gua regresi yang awal ini, first stage-nya. Terus gua predik educate 2 misalkan. Gua regresi lagi buat second stage-nya. Berarti pakai educate 2 kan. Nah, ini kalau dilihat nilai dari yang 2SLS second stage dengan nilai yang AVI regress itu nggak jauh beda harusnya. Nih, koefisiennya kan 0,56 buat nilai educate. Terus di sini kalau pakai AVI regress dia 0,59. Beda dikit kan. P-value-nya juga sama. Beda dikit juga. Jadi 0,10 dan 0,091. Ini kalau mau ngecek ya, bedanya tuh SLS dan AVI regress itu aslinya dia sama aja, mirip. Cuma ya bedanya agak sedikit. Beda dikit lah. Kayak ada 0,10 something. Oke. Yang mau nanya sampai sini? Ntar kayaknya bapaknya bakal ngejelasin lebih lanjut sih. Karena ini ada beberapa yang nggak gua bahas. Kayak misal di sini ya ini order sama rank ini ntar bakal dijelasin lebih lanjut. Tapi ntar kalau buat di statanya utamanya cuma itu aja.